Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mary. Sekarang akan membahas tentang struktur dan fungsi organel-organel sel. Sekarang kita akan membahas tentang struktur membran. Ada dua lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer yang terdiri dari ada rantai karbohidrat, glikogen yang nempel di dalam protein namanya glikoprotein. Jika nempel di dalam lemak namanya glikolipid. Ada dua lapisan, disebut dengan dua lapis fosfolipid. Bagian bulat-bulat ini adalah fosfat, sifatnya hidrofilik. Sedangkan kalau yang di tengahnya ini adalah lipid bersifat hidrofobik. Lalu kemudian di sini itu di antara lipid itu ada yang disebut dengan steroid atau disebut dengan kolesterol. Lalu kemudian ini ada protein. Kalau dia menembus dua membran, layer atas dan bawah, disebut dengan protein integral. Dan ini juga protein integral atau intrinsik karena dia sudah menyentuh bagian layer yang di atas. Lalu berikutnya itu adalah protein periferal atau ekstrinsik. Demikianlah struktur daripada fosfolipid bilayer. Nah anak-anak, substansi yang melalui membran plasma dapat ditransport secara ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu secara spontan, tidak menggunakan energi, sedangkan kalau aktif itu harus menggunakan ATP atau energi, lalu dia melawan gradien. Untuk yang pasif itu ada yang disebut dengan osmosis. Osmosis itu yang berpindah harus partikel air dari yang bersifat hipotonik ke hipertonis. Hipotonik itu encer, hipertonis itu pekat. Lalu kemudian difusi dibagi menjadi dua bagian. Ada disebut dengan difusi yang difasilitasi, dipermudah dengan saluran protein, ada difusi dipermudah dengan protein pembawa. Nah, difusi di sini itu yang berpindah adalah zat terlarut. Zat terlarut itu bisa berupa gas, bisa berupa padatan, bisa berupa cairan. Nah, sedangkan kalau yang untuk aktif itu bisa secara uniport, ada simport, lalu ada antiport. Nah, berikut ini ada peristiwa yang disebut dengan osmosis. Jadi kalau dalam kondisi isotonik ada sel darah merah, maka bentuk daripada si sel darah merah itu akan normal karena konsentrasi di dalam dan di luar sel bersamaan. Tapi kalau sel darah merah diberikan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan terjadi perubahan pada si sel darah menjadi krenasi atau mengkerut, di mana air dari dalam sitoplasmanya sel darah merah itu akan keluar ke larutan yang hipertonik. Sedangkan kalau dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka keadaan daripada si sel darah merah akan hemolisis, pecah, di mana air masuk dari luar sel ke dalam sel darah merah. Nah, itu yang terjadi pada sel hewan untuk peristiwa osmosis. Sedangkan kalau pada tumbuhan, sel-sel tumbuhan itu kan ada dinding selnya. Nah, kalau diberikan kepada sel yang hipertonik, maka dia akan terjadi plasmolisis, di mana plasma selnya akan mengalami pelepasan daripada dinding sel atau hancur atau lisis. Kenapa? Karena air dari dalam sel akan keluar dari dalam sel ke hipertonik. Sedangkan kalau diberikan ke dalam larutan yang hipotonik, kebalikannya, maka air akan masuk ke dalam sel, sehingga membran sel ini akan potensial osmotiknya tinggi, lalu dia akan mengalami turgor yang kuat atau disebut dengan turgid. Demikianlah peristiwa osmosis di sel hewan dan di sel tumbuhan. Nah, peristiwa difusi itu bisa melalui membran, bisa juga tanpa membran. Yang tanpa membran itu contohnya kalau kalian membuat susu, nah berupa cairan, susu kental manis misalnya, dilarutkan di dalam air, atau membuat teh dari daun yang sudah dikeringkan lalu kemudian dicelupkan di air, atau melarutkan gula. Nah, itu tanpa membran. Nah, kita membicarakan di sini itu difusi melalui membran, seperti nanti percobaan yang akan kalian lakukan dalam proyek praktikum. Nah, di sini itu ada difusi dipermudah dengan saluran protein. Perhatikan fosfolipid bilayer yang ada protein integral dengan kanal, dengan saluran yang sudah bisa dilalui oleh partikel-partikel dari lingkungan luar sel ke dalam. Nah, di sini adalah ion kalium. Di sini ion kalium bisa masuk ke sini. Jadi dia tidak bisa masuk melalui fosfolipid bilayer yang lemak. Dia harus menggunakan protein kanal, saluran. Sedangkan kalau difusi yang difasilitasi dengan dipermudah dengan protein pembawa seperti ini. Contohnya ini adalah molekul heksagonal yaitu glukosa. Dia bisa masuk dari luar sel masuk ke dalam sel dengan difasilitasi oleh
protein integral yang dia memiliki fasilitas komponen seperti bentuk daripada molekul glukosa, sehingga nanti dia akan masuk ke sini, lalu kemudian di sininya akan aktif kembali terbuka, lalu dia masuk. Seperti itulah difusi yang difasilitasi dipermudah dengan saluran protein atau disebut dengan protein pembawa. Nah, kalau transport aktif itu berarti kan ada satu kondisi konsentrasi yang tidak lazim. Jadi dari sedikit dipaksa masuk ke darah yang banyak. Umumnya kan dari yang banyak ke yang sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan transport aktif. Nah, ini adalah uniport. Jadi transport satu substansi dan satu arah ini dengan protein pembawa. Sedangkan kalau simport itu adalah transportasi dua substansi yang berbeda pada arah yang sama. Jadi ini ada yang kuning, ada yang hijau, molekulnya bisa masuk ke sini dengan arah yang sama. Tidak boleh keluar dengan arah balik ke sini. Lalu yang disebut dengan antiport itu adalah transportasi dua substansi yang berbeda pada arah berlawanan. Jadi misalnya ini yang kotak kuning dan ini yang kotak hijau. Jadi partikelnya bisa ini yang kuning masuk sedangkan yang hijau bisa keluar. Itulah yang disebut dengan transportasi aktif antiport. Ini transportasi simport dan uniport. Nah, berikutnya kita akan melihat organel sekresi protein melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, ini adalah nukleus. Jadi organel yang nempel membrannya dengan nukleus itu adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, satu yang kasar karena ditempeli oleh ribosom, satu lagi yang halus, tidak ada ribosom. Nah, berarti ini berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan yang ini sintesis untuk lemak. Nah, ketika terjadi sintesis protein dengan transkripsi di dalam nukleus, lalu kemudian translasinya di ribosom yang nempel di sini itu, maka protein atau substansi yang sudah dibentuk itu akan ditaruh di dalam vesikel atau gelembung. Lalu nanti akan dimodifikasi di badan Golgi atau Golgi apparatus. Lalu setelah dimodifikasi, maka zat itu akan diberikan ke luar sel. Jadi ke sel-sel yang dekat-dekat dengan si sel ini. Itu disebut dengan transportasi antar sel. Demikianlah sekresi protein melalui RE dan badan Golgi. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semangat pagi, semangat 2 bisa.